Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fadli Uzaimatul Aswad dari Unpad 12 Spesialisasi IoT. Jadi di sini saya akan menyelesaikan studi kasus 7 atau conveyor 2. Nah, di sini ada spesifikasi sistem. Conveyor belt atau ban berjalan digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya di bandara dan di pabrik-pabrik. Dalam aplikasi ini, PLC digunakan start dan stop motor penggerak belt conveyor yang digunakan untuk memindahkan plat tembaga atau copper plate dari gedung A ke gedung B. Conveyor ini memiliki 3 buah motor listrik dan 3 buah sensor pendeteksi plat. Nah, sini kita juga ada prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Motor 3 selalu berputar memindahkan benda atau plat tembaga dari ruang penyimpanan ke conveyor 2. Kemudian ada jika sensor 3 mendeteksi adanya benda, maka motor 2 diaktifkan untuk penggerakan conveyor 2. Kemudian di sini ada jika sensor 2 mendeteksi adanya plat conveyor 1 diaktifkan. Lalu 5 detik kemudian conveyor 2 dimatikan. Terus di sini jika sensor 1 mendeteksi adanya benda, maka conveyor 1 dimatikan. Yang terakhir di sini ada motor 3 dimatikan menggunakan tombol power NC atau bisa disebut dengan PBO. Lalu di sini ada tabel pengalamatan input output. Nah, pertama di sini ada input device. Nah, di sini terdapat start, stop, sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Ya, yang pertama start. Kita menggunakan NO yang alamatnya 000. Yang kedua di sini kita stop menggunakan NC yang alamatnya 001. Yang selanjutnya sensor 1 menggunakan alamat 002. Dan di sini sensor 2 menggunakan alamat 003. Yang terakhir sensor 3 menggunakan alamat 004. Kemudian kita lanjut ke output device-nya yang berisikan motor 1, motor 2, dan motor 3. Dan disusul dengan timer yang berdurasi 5 detik. Nah, pertama motor 1 yaitu alamatnya 100.00. Yang kedua motor 2 yang menggunakan alamat 100.01. Yang ketiga ada motor 3 menggunakan alamat 100.02. Lanjut di sini ada algoritma pemrograman. Yang pertama buat rangkaian start stop untuk mengaktifkan conveyor 3. Terus di sini yang kedua sensor 3 untuk mengaktifkan conveyor 2 saat mendeteksi adanya barang. Lalu di sini sensor kedua mengaktifkan conveyor 1 dan timer. Nah, yang keempat sensor 1 mematikan conveyor 1. Berikut adalah gambar ilustrasi conveyor otomatis. Jika sudah, kita lanjut ke CS programnya. Baik, sini kita ulang dulu, kita matikan. Oke, lanjut. Pertama kita start dulu. Tunggu. Nah, jika sudah seperti ini kita coba ya. Di sini ada untuk PB on atau start yang menggunakan alamat 0.00. Ini ada PB stop yang berkelanjutan 0,01 untuk menghentikan conveyor 3. Dan di sini ada conveyor 3, conveyor 2, conveyor 1 dan timer. Ini ada sensor 1, sensor 2, sensor 3 dan timer. Atau terbalik, maaf, sorry teman-teman. Di sini ada sensor 3, sensor 2 dan ini sensor 1. Nah, coba kita aplikasikan apakah bisa. Jadi di sini kita beri sinyal dulu PB on-nya. Dan ketika diberi sinyal maka dia akan menyalakan conveyor 3 yang selalu menyala. Nah, jadi conveyor 3 terus berputar. Kemudian kita beri sinyal pada sensor 3. Jika sensor 3 bersinyal,
conveyor 2 menyala. Lalu ini ada sensor 2, ketika sensor 2 kita beri sinyal atau mendeteksi barang, maka dia conveyor 1 akan menyala, dan lalu setelah 5 detik kemudian conveyor 2 akan mati. Nah, sini teman-teman kita lihat conveyor 2-nya telah mati. Kemudian bagaimana caranya untuk mematikan conveyor 1? Kita gunakan sensor 1. Jika sensor 1 mendeteksi atau dapat sinyal, maka conveyor 1 akan mati. Seperti ini kawan-kawan. Nah, di sini conveyor 1-nya sudah mati. Lalu ketika kita ingin mematikan mesin atau kita mematikan conveyor 3, kita tinggal matikan menggunakan push button off atau stop. Nah, kita lihat di sini telah mati semua ya. Jika sudah, mari kita lanjut ke fluid sim-nya. Nah, di sini ada fluid sim-nya teman-teman. Ini kita ada PB on, PB off, ada K1, ada ini sebagai conveyor 3 yang pertama. Nah, ini ada sensor 3, di sini ada K2, sini ada conveyor 2 ya. Sini ada sensor 2, ini K3, ini sensor 1, ini ada timer, dan ini conveyor 1. Ayo coba kita simulasikan rangkaiannya. Saat push button ditekan, motor 3 atau conveyor 3 dia menyala terus berputar. Kemudian disusul dengan sensor 3, jika diberi sinyal atau mendeteksi adanya plat, conveyor 2 akan menyala. Kemudian di sini jika sensor 2 sensor 3 mendeteksi, conveyor 2 menyala. Kemudian di sini kita lanjut dengan sensor 2, ketika diberi sinyal atau mendeteksi yang adanya plat, maka conveyor 1 akan menyala. Lalu setelah 5 detik conveyor 2 akan mati. Nah, ya seperti ini teman-teman, conveyor 2 mati. Setelah itu ketika sensor 1 mendeteksi atau diberi sinyal, conveyor 1 ikutan mati. Kemudian cara kita memasukkan mesin atau mematikan conveyor 3 ini yaitu dengan cara memencet atau menekan push button off atau stop. Nah, kita lihat di sini rangkaian sudah mati semua. Baik, selanjutnya kita lanjut ke rangkaian PLC di train. Baik. Oke, di sini kita lanjut ke rangkaian PLC-nya. Nah, di sini kita ke inputnya dulu ya. Pertama kita masukkan input untuk push button, yaitu ke 000 ke push button. Kemudian kita hubungkan lagi untuk PB off nya di alamat 0,01. Nah, setelah itu kita masukkan ketiga input, yaitu 3 sensor pendeteksi plat, tombol push button off. Ketiga kita kasih alamat 0,02. Kemudian dilanjut dengan sensor yang kedua, kita kasih alamat 0,03. Nah, setelah itu kita sambungkan yang terakhir, input yang terakhir yaitu sensor 1 ke alamat 0,04. Nah, jika sudah jangan lupa komnya kita di sini kita hubungkan ke kom. Maaf, di sini salah. Jadi itu untuk ke 0 volt. Nah, jika sudah kom inputnya kita sambungkan ke dalam P24 atau 24 volt. Nah, jika kom inputnya sudah masuk ke 24 dan komnya sudah masuk ke 0 volt, kemudian kita ke bagian output. Di sini saya menggunakan dari outputnya 100.01 yang ke arah conveyor 3 yang kita di sini gunakan operasional untuk pakai buzzer.
Kemudian di sini kita sambung conveyor 2 dengan alamat 102. Nah, kita lanjut yang ketiga menggunakan conveyor 1 menggunakan alamat 100,03. Nah, selanjutnya jika sudah, jangan lupa sambungkan untuk kom kita. Cara gampangnya kita jumper aja per komnya biar tidak ribet. Dari kom 3 ke kom 2, dari kom 2 ke kom 1, dari kom 1 disambungkan ke P24 volt. Nah, situ kita ke 24 volt dari kom 1 yang sudah dijumper ke kom 2 dan kom 3. Kemudian ada 0 volt. Pertama kita jumper dulu 0 volt setiap outputnya. Ya, dari conveyor 3 ke conveyor 2, dari conveyor 2 ke conveyor 1. Setelah di jumper, lalu kita hubungkan ke power utama, yaitu ke 0 voltnya yang utamanya. Setelah di jumper, setelah itu jika sudah tercolok semua, kita sambungkan kabel power AC ke dalam trainer PLC-nya, lalu kita tekan tombol on-nya. Nah, jika sudah, mari kita balik lagi ke dalam komputer. Nah, di sini rangkaian yang tadi sudah kita buat. Kita pertama-tama kita masukkan dulu, kita yes dulu, kita cet railway, lalu yes. Kita aux saja sampai sini. Di aux. Oh, sebelumnya kita atur dulu tipe PLC-nya. Di sini kita trainer PLC-nya menggunakan CP1E20. Jadi kita atur di komputernya itu atau di laptop kita CP1E tipenya E20. Nah, setelah itu kita aux saja. Jika sudah, langsung kita klik ke PLC, set railway, yes. Nah, jika sudah kita ke PLC. Nah, kita pencet PLC. Setelah itu kita pencet translate, baru to PLC. Setelah sudah, kita OK saja sampai indikator, sampai ada tanda tulisan OK atau sukses. Nah, kita yes, lalu kemudian kita coba di trainer PLC. Nah, di sini ketika push button ditekan, conveyor 3 menyala. Nah, itu masih kita coba testing PB on dan PB off. Nah, ketika dipencet push button, conveyor 3 akan menyala atau terus berputar. Nah, kemudian ketika sensor 3 mendeteksi adanya plat, kemudian conveyor 2 menyala. Nah, setelah itu jika sensor 2 mendeteksi, maka sensor conveyor 1 menyala dan 5 detik kemudian conveyor 2 mati. Setelah itu jika sensor 1 mendeteksi, maka conveyor 1 juga mati. Kemudian kita cara ingin mematikan mesin atau conveyor 3 dengan mencet tombol push button off. Lalu di sini kita menghitung menggunakan 200 volt DC karena di situ power supply-nya 24. Kemudian yang merah kita sambungkan ke 24 volt DC, yang hitam kita sambungkan ke ground atau 0 volt. Lalu di situ muncul hasil ukur kami. Ya, seperti itu cara mengukurnya. Dan ini adalah hasil ukur output dan input kami. Sekian, terima kasih.